Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat. Contoh penghasilannya ini biar gampang kita ada kegiatannya, kemudian atas nama dan penghasilan ya. Jadi misalnya YouTuber ya. Nah, kemudian atas nama pribadi, nah penghasilannya adalah berasal dari Google misalnya. Kemudian selebgram misalnya atas nama pribadi, nah ini adalah fee endorse dari produk ya. Nah, YouTuber maupun selebgram dan sebagainya ini bisa juga ini dalam bentuk tidak hanya pribadi tapi bisa dalam bentuk badan hukum. Nanti kita akan bahas di season kedua. Kemudian web designer misalnya ya. Ini atas nama orang lain jadi bukan karyawan, maka penghasilan dia adalah berupa fee. Kemudian kalau misalnya web-based application programmer misalnya, ini bekerja untuk pihak lain, maka dia memperoleh penghasilan berupa fee. Berbeda dengan kalau misalnya programmer maupun pembuatan konten YouTube ya, misalnya dia bekerja untuk pihak lain tapi atas sebagai karyawan, maka dia memperoleh gaji. Ya, penghasilannya namanya gaji gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk atas nama orang lain bukan karyawan, maka penghasilannya adalah fee. Nah, kenapa ini kita jelaskan? Karena nanti kita akan eh, berkaitan dengan pajak yang harus dipotong. Ini berbeda antara karyawan dengan bukan karyawan. Nah, ini ilustrasinya bahwa YouTube memperoleh penghasilan ya, jadi eh, dari apa namanya viewers gitu, kemudian di situ ada iklan dan sebagainya. Nah, YouTuber memperoleh penghasilan dari iklan yang diperoleh oleh YouTube. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat eh, peredaran usaha di bawah 4,8 miliar ya. Jadi kalau peredaran YouTuber yang memperoleh penghasilan ataupun peredaran usahanya di bawah 4,8, maka dia boleh memilih pembekuan ya. Jadi nanti kita akan jelaskan tentang pembekuan atau norma penghitungan. Jadi membuat pencatatan ya. Cukup membuat pencatatan. Nah, ini yang kita sarankan. Jadi kalau di bawah 4,8 kita lebih bagus menggunakan norma saja. Kenapa? Lebih simpel ya. Jadi lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Lebih mudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghitung, memotong, menyetor, melaporkan. Kemudian syaratnya adalah pencatatan itu harus dilakukan teratur, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, menggunakan huruf Latin, angka Arab, bahasa Indonesia, dan secara kronologis. Oke, ini ini yang saya sarankan bahwa kalau kita penghasilannya masih di bawah 4,8, kita menggunakan pencatatan atau menyelenggarakan pencatatan, jadi bukan pembukuan. Jadi nanti saya contohkan lagi ya. Peredaran atau pencatatan ini meliputi peredaran atau penerimaan bruto ya, dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Kemudian dipisahkan antara penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha harus jelas. Ya walaupun hanya pencatatan omset ini harus jelas. Misalnya penghasilan dari apa saja, misalnya dari YouTuber, kemudian dari apa namanya selebgram sebagai selebgram, kemudian dari usaha, kemudian dan sebagainya. Dari usaha misalnya outletnya terdiri dari berbagai macam ya, ya itu berarti juga harus dijelaskan di dalam harus jelas ya pencatatannya. Kemudian harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Jadi sebagai wajib pajak kita harus punya catatan tentang harta kita dan kewajiban kita. Nah, ini contoh untuk pencatatan ya. Kita lihat di sini eh, nomor 1 sampai 12 ya. Kemudian bulan ya, Januari sampai Desember dan sebagainya. Nah, penerimaan dari YouTube berapa? Bulan Januari dari endorse misalnya berapa? Kemudian lain-lain ya. Lain-lain kadang-kadang ada orang yang mengendorse produk di dalam konten YouTube kita juga ada ya. Jadi iklan ya, semacam iklan terselubung kalau zaman zaman dulu disebut. Nah, Januari berapa, Februari berapa, sampai dihitung terakhir jumlah jumlah selama setahun ya misalnya. Nah, jumlah ini sumbernya juga harus jelas. Misalnya, YouTube itu sumbernya dari mana? Dari apa namanya
tabungan kita atau rekening bank kita, gitu ya. Jadi misalnya ditransfer melalui rekening. Nah, ini ya misalnya angka Januari bulan bulan Januari itu ya berarti nyambung dengan laporan keuangan, laporan apa namanya yang diterima di rekening kita, gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya di rekening di situ 10 juta atau 10 apa 100 juta misalnya dicatat di sini cuma 90 juta. Jadi angka ini juga harus nyambung dengan angka realnya, gitu ya. Sebab saya lihat misalnya beberapa kasus ya, dia mencatat seolah-olah ini nanti tidak dicek, gitu ya. Nah, ini harus disambungkan dengan transaksi yang sebenarnya, gitu ya. Misalnya dari rekening koran atau dari buku tabungan, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini berkaitan dengan tarif pajak ya. Jadi, kita lebih membahas untuk season ini adalah tarif pajak orang pribadi ya. Jadi, sampai penghasilan 50 juta itu 5%, di atas 50 sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500 25%, di atas 500 juta itu 30%. Jadi ini kelihatannya nggak menarik, tapi ini harus kita sampaikan, harus kita pelajari. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan penghitungan. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika sudah masuk pada contoh penghitungan. Ya. Kita lanjut. Nah, ada lagi istilah penghasilan tidak kena pajak. Ya. Penghasilan tidak kena pajak ini adalah batas minimal yang tidak kena pajak. Ya. Jadi kalau misalnya ada pegawai, kemudian PTKP-nya, ini singkatan dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu di bawah, ya, penghasilannya di bawah PTKP, maka otomatis dia tidak perlu misalnya membayar pajak. Ya. Misalnya di sini K0 58.500 ini adalah penghasilan setahun ya. Jadi kalau misalnya dalam setahun kita penghasilannya cuma 50 juta, ya tidak kena gitu ya. Misalnya, atau misalnya penghasilan kita misalnya 55 juta misalnya, ya tidak kena. Tapi kalau status dia TK0, ya, PTKP ini dihitung berdasarkan apa namanya status dia ya. Misalnya TK0 itu artinya lajang ya, dengan tanggungan 0 misalnya. Kalau dia penghasilannya misalnya 50 juta, misalnya 55 juta misalnya, atau 60 juta ya, misalnya 60 juta. Kalau status dia kawin dengan satu anak, 60 juta tidak kena pajak. Tapi kalau TK tidak kawin dengan tanggungan 0 ya, berarti dia ada penghasilan kena pajak sebesar 54 berarti 60 dikurangi 54 berarti sama dengan 6 juta. Gitu ya. Jadi ini penghasilan tidak kena pajak ini kita mau pelajari harus mau kita pelajari. Mau nggak mau harus kita pelajari. Oke. Nah, kewajibannya adalah nanti ketika seorang YouTuber sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP ya, kemudian ini ada tarifnya dan sebagainya, maka kewajibannya adalah harus memasukkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa bisa detail lebih detail lagi, misalnya ada e-filing dan sebagainya. Jadi nanti bisa ngisi SPT-nya secara online. Kalau kesulitan tinggal datang ke kantor pajak menanyakan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk pada contoh kasus yang pertama ya. Jadi misalnya ini namanya YouTuber namanya Mas Jono, penghasilan setahun 245 juta ya. Statusnya menikah K0 ya, kawin dengan tanggungan 0 ya. Belum punya anak ya, karena belum punya anak ya dia enggak. Nah, selama 2019 tahun 2019 memperoleh penghasilan rata-rata per bulan sekitar 20 juta misalnya ya. Rata-rata ya berarti di sini 20 juta ya berarti kali 12 kan 240. Nah, ini 245 juta. Nah, 245 juta itu angkanya dari mana? Dari catatan tiap bulan. Berapa angka real penghasilan dia. Ya. Jadi bukan bukan misalnya penghasilan 20 juta kalikan 12, enggak. Januari berapa? Misalnya realnya 18, tulis 18. Februari realnya berapa? 25 juta. Misalnya naik turun dan sebagainya. Nah, nanti totalnya dalam setahun itu ternyata di sini contohnya adalah 245 juta. Nah,
untuk membuat konten YouTube, dia lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain ya, tidak punya karyawan. Jadi ini contoh yang artinya dia lakukan semuanya sendiri sehingga dia tidak punya karyawan, tidak meminta pihak lain untuk membuatkan konten. Nanti efeknya apa? Kalau seperti ini berarti tidak punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 untuk karyawan. Oke, kita lihat di sini bagaimana cara menghitungnya, menghitung pajaknya untuk tahun 2019. Pertama kita lihat penghasilan bruto adalah 245 juta. Penghasilan neto ya, penghasilan neto di sini norma penghitungannya adalah 50% ya. Jadi 50% kali 155.500 ya. Jadi kalikan separuhnya ya. Jadi gini, eh, penghasilan bruto ini adalah apa namanya? Kita tidak punya pembukuan ya. Sehingga apa? Sehingga untuk menghitung penghasilan netonya itu dengan kalau di istilah pajak ada norma penghitungan penghasilan neto ya. Nah, di situ ada angka prosentasenya. Untuk YouTuber masuk kategori berapa? YouTuber di semua kota itu masuk prosentase penghasilan netonya adalah 50% dari penghasilan bruto ya. Makanya di sini 245 kali 50%. Inilah penghasilan neto ya. Dia tidak perlu bikin rugi laba gitu ya. Jadi 245, nah penghasilan bersihnya berapa? Ya separuhnya 50%. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu penghasilan neto ya 50% dari penghasilan bruto, nah, kemudian kita kurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan kena pajak ini misalnya K0. Ini didasarkan pada status dia di awal tahun ya. Misalnya dia nikah pada bulan Maret ya berarti tetap statusnya adalah TK0 misalnya seperti itu. Atau misalnya punya anak tapi lahirnya bulan Juni, ya dia statusnya adalah kawin dengan nol tanggungan ya, karena pada awal bulan Januari kondisinya adalah kawin dengan tanggungan nol. Jadi di sini contohnya adalah PTKP-nya 58.500 sehingga penghasilan kena pajaknya berapa? 122.500.000 dikurangi PTKP 58.500 sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 64 juta. Oke. Nah, inilah yang kita hitung pajaknya sesuai dengan tarif. Kita lihat. Maaf, 5% kali 50 juta sama dengan 2,5 juta, 15% kali 14 juta, ya. 14 itu selisihnya adalah 50 ya, 64 dikurangi 50, 14. Jadi 1.680.000. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dengan penghasilan 245 juta setahun penghasilan brutonya, pajak penghasilan di selama setahun ya, di sini tahun 2019 adalah sebesar 4.180.000. Nah, inilah pajak penghasilan selama setahun. Nah, supaya nanti ke depan lebih ringan, maka di situ aturan pajak mengharuskan kita untuk membuat menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 ya. Jadi angsurannya nanti 4.180.000 ya, pajak terutang dibagi dengan 12 berarti ketemu angka sekitar 350.000 per bulan ya. Jadi kalau misalnya rata-rata penghasilan 20 juta, pajaknya rata-rata sebulan adalah 350. Baik teman-teman, kalau nanti ada kesulitan silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya, kalau kita akan hitungkan pajaknya kasus per kasus ya. Karena setiap kasus akan berbeda, misalnya statusnya apa, penghasilan brutonya berapa dan sebagainya. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ya, misalnya Miss Nina, status belum menikah, TK0 ya, seorang YouTuber pemula selama 2019 memperoleh penghasilan rata-rata per bulan dari YouTube sekitar 9,5 juta. Total penghasilan selama setahun 2019 adalah sebesar 114 juta.
Nah, untuk membuat konten YouTube dia lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Jadi ini kasusnya juga sama ya. Biasanya untuk awal-awal kan tidak perlu bantuan orang lain ya. Nanti setelah setelah ini barulah dia bantuan orang lain. Oke. Nah, ini penghasilan bruto 114 ya. Penghasilan netonya sama ya, dikalikan 50%, jadinya 57 juta. PTKP-nya TK0 54 juta, berarti penghasilan kena pajak berapa? 3 juta. PPh terutang karena ini masih apa namanya? Jadi tarif yang terbawah 5% dari 3 juta, jadi 150.000. Jadi pajak penghasilan selama tahun 2019 adalah 150.000. Oke, kita lanjutkan lagi ya, ini gampang ya. Nah, contoh yang ketiga, contoh terakhir ya. Miss Joko status menikah 3 anak ya. Seorang YouTuber sukses selama 2019 memperoleh penghasilan rata-rata sekitar 100 juta per bulan. Total penghasilan selama setahun 2019 adalah 1.204.000.000, masih di bawah 4,8 ya. Kemudian untuk membuat konten, dia secara rutin memperkerjakan Tino, TK0 sebagai karyawan dengan gaji 9 juta per bulan. Nah, agar tampilan konten lebih menarik, 1 Maret 2019 meminta Dodi K1 freelance untuk merancang desain logo dan tampilan lain dengan membayar sebesar 15 juta. Jadi ini ada satu kasus, tapi ada 3 kasus ya, 15 juta. Pertama yang kita hitung adalah berapa pajak dari Mr. Joko, ya, statusnya K3 ya. Kemudian yang kedua adalah apakah dia harus memotong PPh pasal 21? Nah, kalau dipotong berapa? Baik, kita lanjutkan ini contoh terakhir ya. Penghasilan bruto 1,204 juta ya, 1.204 juta. Penghasilan netonya adalah kita kalikan 50%, berarti 602 juta. PTKP K3 67.500 ya. Jadi kita kurangi penghasilan neto 602 dikurangi PTKP sehingga penghasilan kena pajak adalah 534.500. Kemudian PPh terutang 5% kali 50 juta 2,5. 15% kali 200 juta. Nah, ini tarif penghasilannya udah seperti ini. Kemudian 30 juta, 25% kali 250, 62.500. Nah, terakhir sisanya adalah di sini kita lihat 20 tambah 250 tambah 50, 200 tambah 250, 500. Jadi sisanya adalah 34. Nah, 34 juta ini, 34.500 ini masuk dengan tarif 30% ya. Jadi sama dengan 10.350. Jadi kesimpulannya, berapa PPh pajak penghasilan tahun 2019 Mr. Joko? Nah, jumlahnya adalah sebesar 105.359. Memperkerjakan orang atau pegawai dengan gaji 9 juta per bulan, ya maka kita lihat bagaimana cara menghitung PPh 21. Penghasilannya adalah 9 juta, biaya jabatan 5%, nah 450, penghasilan neto 8.550, kemudian penghasilan neto setahun 107, jadi kita setahunkan. Kemudian PTKP TK0 54 juta sehingga sisanya adalah 53 sekian. Nah, PPh 21 tarif 5%, 2,5 juta, sisanya adalah 3 juta kali 15% ya. Jadi 532.000. Sehingga PPh pasal 21 setahun 3 juta 32.500. PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong adalah 741.000 ya. Jadi penghasilan 9 juta, Mr. Joko harus memotong sebesar 741.000 selama sebulan. Ini harus disetor, dipotong, kemudian disetor dan dilaporkan di SPT masa. Nah, sekarang untuk freelance ya, pada saat membayar honor, Mr. Joko harus memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21. 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto kali tarif pasal 17 ya.
50% kali 15 juta sama dengan 7.500.000. PPh 21 harus dipotong adalah 15% kali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Oke, saya kira contoh sudah cukup, kita lanjutkan. Nah, berarti dia harus membuat bukti potong PPh pasal 21, melaporkan di SPT masa PPh pasal 21 ya, setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian lapor paling lambat tanggal 20 ya. Jadi ini ya. Oke, kita lanjut. Eh, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berapa sih penghasilan minimal seorang YouTuber yang harus bayar pajak? Jadi kembali pertanyaannya adalah pertanyaan yang bagus ya. Berapa penghasilan minimal seorang YouTuber yang harus bayar pajak? Nah, ini tergantung dari status yang bersangkutan. Ada K1, K0, K2, dan K3 contohnya ya di sini. Kalau K0 berarti PTKP-nya adalah 58, berarti penghasilan setahun 117. Jadi rata-rata sebulan adalah sekitar 9.750. Nah, kalau K1 10.511 dan sebagainya ini 12. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia mempunyai penghasilan rata-rata sebulan di atas ini, ya, di atas 9 juta, 12 juta dan sebagainya, maka dia sudah harus menghitung pajak. Kita contoh lagi statusnya adalah TK0. Kalau TK0 adalah 9 juta. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau dia statusnya belum menikah, belum punya tanggungan, maka kalau punya penghasilan rata-rata sebulan di atas 9 juta, berarti harus memperhitungkan pajaknya. Oke, nah ini masuk kesimpulannya adalah 9 juta ini paling kecil, rata-rata per bulan, nah kemudian rata-rata per tahun per bulan untuk K3, K3 itu kawin dengan tanggungan 3, nah ini adalah 12 juta. Jadi kembali bahwa kalau misalnya seorang YouTuber sudah mempunyai penghasilan 20 juta, maka saran saya segera ke kantor pelayanan pajak. Kalau belum punya NPWP, segera mendaftarkan NPWP-nya. Kemudian pada akhir tahun mengisi SPT tahunan, ya, PPh orang pribadi. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita menunda-nunda seperti ini, kita tahu bahwa penghasilan itu kan nanti dikonsumsi ya. Jangan sampai misalnya penghasilannya sudah habis, sementara pajaknya itu belum dibayar. Ya. Nah, kemudian kalau pertanyaan lagi, kalau misalnya mengabaikan ini gitu ya, apakah orang pajak tahu gitu ya? Eh, Mungkin saja orang pajak tidak tahu, tetapi kembali bahwa zaman ini berubah, keterbukaan itu selalu ada. Kita tahu bahwa dulu rekening, misalnya rekening pribadi itu susah sekali dibuka, gitu ya. Orang pajak tidak bakalan tahu rekening kita berapa. Tapi sekarang petugas pajak itu bisa mengetahui berapa rekening kita. Sekarang saya membayangkan misalnya nanti era keterbukaan misalnya YouTube misalnya memberikan data kepada DJP. Inilah orang-orang Indonesia yang menerima penghasilan sebesar sekian-sekian tiap bulan. Bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, dan sebagainya selama tahun 2019, 2018, dan sebagainya gitu kan. Sementara misalnya kita mengabaikan pajaknya, nah sementara penghasilan kita sudah habis, lantas gimana gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih baik begitu kita memperoleh penghasilan pajaknya kita hitung, kemudian kita laporkan dan kita setorkan ke kas negara. Saya kira saran saya seperti itu. Kembali bahwa silakan Anda masing-masing menghitung resikonya dan sebagainya. Dan kembali bahwa kalau nanti ada kesulitan di dalam menghitung pajaknya, berapa sih pajak saya kira-kira gitu ya, silakan Anda komen di komen gitu ya, nanti status